Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah berikan kita taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, sehingga kita dapat melambaikan tangan kita menuju majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tidak temu-temunya, tidak lingu-lingunya, tidak bosan-bosannya, apalagi bahasanya saya tidak tahu lagi. Tidak menurunkan kita lanturan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat tadi Allah kumpulkan kita di akhirat nanti, kumpulan yang bersama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita ta'zimi, yaitu mudirul ma'had, yakni mudir yang pimpinan pondok pesantren Darul Islam Unpas. Kita doakan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, Allah tetapkan iman dan Islamnya, dan mudah-mudahan keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak beliau menjadi anak yang soleh solihah yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sama-sama kita muliakan para majelis guru yang hadir maupun yang tidak banyak hadir pada malam hari ini. Kita doakan juga beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang mana hajatnya yang mau kawin, mudah-mudahan Allah cepatkan kawinnya. Dan yang sama-sama kita hormati teman-teman seperjuangan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya tidak menyebut nama-nama kalian semua, itu bukan mengurangi rasa takzim hormat saya kepada kalian semua. Saya tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kena memperlambat waktu. Sungguhnya hari demi hari, bulan bergantinya bulan, akhirnya kita bertemu, yaitu bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan disebut juga bulan yang tertinggi derajatnya di antara 1000 bulan. Dan bulan Ramadan disebut juga bulan yang pengampun, yang mana kita berdoa kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, niscaya kita diampuni dosa kita. Bagaimana sudah dijelaskan di dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man, barang siapa shoma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman, wa ihtisaban karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, yang mana dulu-dulunya kita banyak kesalahan, kemaksiatan yang kita kerjakan, tapi datang bulan Ramadan dan kita berpuasa di bulan Ramadan tersebut, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saking mulianya bulan Ramadan. Bahkan andai kita mendengar apa perkataan langit dan bumi, pasti kita lari ketakutan. Sedangkan langit dan bumi saja menangis ditinggalnya bulan Ramadan. Kita, adakah yang menangis ditinggalnya bulan Ramadan? Ada, paling sebagian. Nah, kenapa langit dan bumi menangis ditinggal bulan Ramadan? Karena saking mulianya bulan Ramadan. Banyak fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Banyak kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Sedangkan kita salat tarawih di malam pertama awal bulan Ramadan, itu seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Dan kita salat tarawih di malam kedua bulan Ramadan, maka dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita salat tarawih di malam yang ketiga, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di masa lalu, yang berhari kala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita salat tarawih di malam yang keempat, maka kita sama saja membaca kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Walaupun kita tidak pernah membaca Taurat, Injil, bahkan bukan hanya tidak membaca, melihat aja tidak pernah kitabnya, apalagi membaca. Tapi kita dapat pahalanya. Hanya salat tarawih di malam yang keempat. Dan banyak lagi fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Bukan hanya itu, bukan hanya 4 itu. Tapi sedangkan kita tidur kita berpuasa. Orang yang berpuasa tidur, itu dinilai ibadah. Apalagi diamnya dinilai tasbih. Dan doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana kita berbuat kebaikan, misalnya kita berbuat kebaikan di bulan Syawal, kita berbuat kebaikan. Satu kebaikan kita berbuat kebaikan di bulan Syawal, maka misalkan nilai pahalanya 10. Tetapi kita berbuat kebaikan di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, maka 10 kali lipat dibanding bulan Syawal tersebut. Nah, saking mulianya bulan Ramadan. Tetapi ada tetapinya, banyak rintangan-rintangan yang kita kerjakan. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja kita berpuasa itu, tapi hawa nafsu kita. Jangan sampai mata kita ini mata lain ini. Allah tadi. Mata kita ini jangan sampai kita melihat yang maksiat. Dan mulut kita jangan sampai yang berbicara yang bisa menyakiti hati seseorang. Cewai. Sampai kita menyakiti hati seseorang. Dan apabila kita dapat melewati rintangan-rintangan tersebut, maka ada surga yang menunggu-nunggu kita, kedatangan kita. Apabila kalian teman-teman dapat menjawab surga apa yang menunggu kita di bulan Ramadan, di akhirat nanti, saya doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan dalam menghafalnya, Allah lancarkan kirimannya. Jawab dengan amin saja. Wassalam. Sungguhnya ada surga, yaitu surga Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan itu dia tidak akan dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Apabila kita masuk dalam surga tersebut, maka surga langsung ditutup. Entah kenapa dalamnya, kita tidak tahu. Mungkin ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Laisal firaq lil firaq walakinnal firaq lis-shaw. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata anak yang salah, jangan disimpan dalam hati. Buah durian, buah apel, buah nangka, buah anggur, itulah nama-nama buah-buahan. Burung tapayan, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Aku lakum syukran katsiran ala ihtimamikum. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.